Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah hidup kita akan dibangun. Dan kita pun akan bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Ayub 1 ayat 10. Saya bacakan. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi statement siapa? Ya, statementnya si iblis ini. Ya, dia membuat statement karena melihat, karena dia mengetahui bahwa kehidupan Ayub ini dilindungi Tuhan sedemikian rupa. Ya, tanpa disadari iblis pun bersaksi ini. Melalui statement dia ketika dia komplain kepada Tuhan. Ya, bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia, orang yang hidup saleh? Ya, kita lihat di ayat 1 di bagian depan dikatakan bahwa Ayub itu orangnya hidup saleh dan jujur. Hidup benar di mata Tuhan. Sehingga apa? Orang yang hidup saleh, orang yang hidup jujur, orang yang hidup benar di mata Tuhan, maka hidupnya dipagari. Tuhan membuat pagar sekeliling hidup orang benar. Dan rumahnya, termasuk rumah orang benar. Kalau dipagari Tuhan, mesti rumahnya penuh damai. Ayam tentrem di sana. Ya, ada damai sejahtera Tuhan. Serta segala yang dimilikinya, harta benda kekayaannya, semuanya dipagari, semua dilindungi Tuhan. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Nih, pekerjaannya juga diberkati. Dan apa yang dimilikinya makin bertambah. Kekayaannya tidak berkurang, tapi makin bertambah. Makin diberkati Tuhan dari waktu ke waktu. Cuma dikasih Tuhan. Inilah gambaran dari seorang Ayub. Dan itu juga berlaku ketika kita hidup saleh dan jujur. Menjadi orang benar, menghidupi kebenaran. Percaya bahwa Tuhan memagari hidup kita. Kita dipagari, kita dilindungi Tuhan. Rumah kita, semua yang kita miliki, kekayaan kita, termasuk pekerjaan kita, semua diberkati Tuhan. Coba dikasih Tuhan, berapa waktu ini ada kebakaran yang mengerikan di Los Angeles, Amerika Serikat. Ada banyak kesaksian beredar di sana, di antaranya ada rumah yang terselamatkan. Nah, ternyata ada seorang benar yang tinggal di sana, orang yang takut akan Tuhan. Dan banyak kesaksian yang lainnya. Ya, terlepas dari semua berita kontroversi yang terjadi, satu hal yang pasti bahwa Tuhan tetap menyayangi orang-orang benar. Orang yang menghidup saleh,
hidup menurut firman Tuhan, dipagari hidupnya, dipagari rumahnya, dipagari segala pekerjaannya, dipagari segala yang dimilikinya, dan terus bertambah bahkan, diberkati makin, diberkati makin, diberkati. Cuma dikasih Tuhan, Tuhan senang memberkati orang-orang benar. Kenapa? Karena berkat untuk orang benar itu biasanya tidak berhenti sampai dirinya. Ya, Tuhan ingin supaya kita diberkati dan menjadi berkat. Ya, karena itu mari saya mengajak kita semua belajar, yuk hidup benar, hidup sesuai firman Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan mengikuti apa yang berdosa, yang tidak berkenan. Ya, tetapi ikuti jalan Tuhan. Ikuti petunjuk firman Tuhan dengan menghidupi kebenaran. Hidup kita jadi benar di mata Tuhan. Dan ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ancaman, mara bahaya apapun ya tidak akan menembus perlindungan Tuhan. Seperti Ayub ini. Walaupun kita tahu akhirnya terjadi pencobaan yang berat untuk hidup Ayub. Karena apa? Karena Tuhan yang mengizinkan. Tanpa izin Tuhan, tidak bisa. Wong Tuhan yang memagari kok. Ya, demikian juga hidup kita. Ya, kalau kita dah hidup benar, kita hidup sesuai firman Tuhan, kok ada masalah-masalah? Bisa saja itu bagian dari ujian hidup. Ya, untuk memproses hidup kita. Tetapi terlepas dari semuanya, sesungguhnya Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan melindungi hidup kita. Ya, sekali lagi, seperti yang terjadi atas diri Ayub. Kalau Tuhan diizinkan pencobaan yang berat seperti Ayub, mungkin ada juga mengalami di antara Bapak Ibu Saudara, aku udah berusaha hidup benar, tapi kok masih banyak masalah. Dengar baik-baik. Lihat bagaimana kelanjutan hidup Ayub. Jangan berhenti sampai di pencobaan yang berat. Ya, Ayub dipulihkan, bahkan diberkati 2 kali lipat. Luar biasa. Demikianlah hidup kita. Nah, di balik hujan ada pelangi. Ya, di balik masalah yang sulit sekalipun, suatu saat ya Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Karena itu sekali lagi mari jemaat dikasih Tuhan, jangan berubah, tetaplah hidup dalam kebenaran. Ikuti tuntunan Tuhan. Ya, dengan demikian Tuhan melindungi engkau, memagari engkau, hidupmu, keluargamu, usahamu, pekerjaanmu, ya, kekayaanmu, termasuk juga rumahmu, termasuk juga kehidupanmu. Kemanapun kau melangkahkan kaki, ada perlindungan dari Tuhan yang menyertai. Mari saya mengajak kita semua. Kalau engkau dalam pergumulan, ayo setia, tetap hidup benar. Ya, kalau engkau lepas dari semua pergumulanmu, engkau berkemenangan. Dan ada blessing yang luar biasa, seperti yang dialami Ayub juga boleh terjadi atas hidup kita. Ya, jangan berubah setia, jangan menjadi ragu dan bimbang ketika dalam pergumulan atau masalah. Tetap setia dan percaya, Tuhan menjaga, melindungi hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur, kami belajar sesuatu pagi hari ini. Bahwa Engkau memagari hidup kami, Engkau memagari rumah kami, Engkau memagari usaha pekerjaan kami, Engkau memagari kehidupan bahkan juga perekonomian, kekayaan, semua yang ada dalam hidup kami, ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Kami aman, kami tenang, kami percaya bahwa perlindungan-Mu luar biasa. Terima kasih Tuhan, ampuni kadang kami bimbang, mungkin kami ragu, tapi hari ini kami mau teguhkan iman kami. Kami percaya kalau pergumulan datang sekalipun, kami percaya ada Tuhan yang tetap beserta kami. Terima kasih. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera sukacita dan berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.